Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel Materi Kesmas. Gimana nih teman-teman, masih semangat untuk belajar? Kali ini kita juga akan memulai update kisi-kisi terbaru daripada seleksi P3K tahun 2025. Tentunya untuk di tahap 2 ya, karena masih banyak yang tes untuk saat ini. Jadi untuk kisi-kisi terbarunya yaitu diantaranya yang pertama menurut Permenkes nomor 43 tahun 2019, Permenkes nomor 44 tahun 2018, transformasi kesehatan, integrasi layanan primer dan PHBS. Tentunya ini juga banyak lagi karena di-spill dari teman-teman yang udah mengikuti tes ya, ini untuk tenaga Permenkes sendiri. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama kita akan memulai dengan beberapa soal yang nantinya akan diberi jeda dan langsung oleh teman-teman jawab. Yang pertama tentang puskesmas. Setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat merupakan peran puskesmas sebagai A. Upaya kesehatan masyarakat, B. Upaya kesehatan perorangan, C. Upaya kesehatan jiwa masyarakat, D. Upaya kesejahteraan masyarakat, dan E. Upaya kesehatan individu. Oke, jadi di sini karena memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah. Nah, ini nih kata kuncinya, mencegah dan menanggulangi, serta jawaban yang paling betul adalah poin A. Oke, next. Nomor 2, suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan pencegahan penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, dan memulihkan kesehatan perseorangan merupakan A. Upaya kesehatan masyarakat, B. Upaya kesehatan perorangan, C. Upaya kesehatan jiwa masyarakat, D. Upaya kesejahteraan masyarakat, dan D. Upaya kesehatan individu. Oke, karena di sini ada memulihkan kesehatan perorangan, sehingga jawaban yang paling tepat adalah upaya kesehatan perorangan. Untuk soal nomor 3, Puskesmas mendorong seluruh pemangku kepentingan berpartisipasi dalam upaya mencegah dan mengurangi risiko kesehatan yang dihadapi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat melalui gerakan masyarakat hidup sehat merupakan prinsip penyelenggaraan puskesmas, yaitu A. Prinsip kemandirian, B. Prinsip ketersediaan akses pelayanan, C. Prinsip paradigma sehat, D. Prinsip teknologi tepat guna, E. Prinsip keterpaduan dan kesinambungan. Oke, jadi di sini mendorong kepentingan partisipasi dalam upaya mencegah mengurangi resiko itu adalah termasuknya prinsip paradigma sehat. Jawabannya adalah C. Berikut yang bukan merupakan kategori puskesmas berdasarkan PMK 43 tahun 2019 adalah A. Puskesmas kawasan perkotaan, B. Puskesmas kawasan pedesaan, C. Puskesmas kawasan terpencil, dan Puskesmas kawasan sangat terpencil, dan D. Kawasan puskesmas standar. Ini jangan terkecoh karena yang ditanyakannya adalah yang bukan, sehingga jawaban yang paling tepat adalah E. Puskesmas kawasan standar. Untuk soal selanjutnya terkait dengan PPKRS, berikut yang bukan merupakan prinsip penyelenggaraan promosi kesehatan rumah sakit adalah A. Prinsip paradigma sehat, B. Kesetaraan, C. Kemandirian, D. Keterbukaan, dan E. Keterpaduan dan kesinambungan. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Keterbukaan, karena di sini yang ditanyakan adalah yang bukan. Jadi yang merupakan prinsip penyelenggaraan promosi kesehatan PKRS adalah prinsip paradigma sehat, kesetaraan, kemandirian, dan keterpaduan serta kesinambungan.
Soal nomor 6, pengkajian pada manajemen promosi kesehatan rumah sakit dilaksanakan untuk A. Melakukan analisis situasi kebutuhan rumah sakit, B. Melakukan identifikasi awal perilaku, C. Untuk melihat penyebab faktor risiko terjadinya penyakit berdasarkan perilaku dan non-perilaku, D. Untuk mengetahui masalah pada penyakit. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Untuk melihat penyebab faktor risiko terjadinya penyakit berdasarkan perilaku dan non-perilaku. Masih tentang PKRS, seorang tenaga promotor kesehatan menemui dan memberikan konseling pada pasien rawat inap. Tenaga tersebut melakukan konseling bersama keluarga pengantar pasien dengan membahas PHBS rumah tangga. Hal tersebut promotor kesehatan lakukan dengan menerapkan prinsip Promkes. A. Pemberdayaan masyarakat, B. Advokasi, C. Kemitraan, D. Kesetaraan, dan E. Keterbukaan. Ini melakukan konseling kepada pasien rawat inap, sehingga ini merupakan salah satu prinsip Promkes, yaitu A. Pemberdayaan masyarakat. Jawabannya A. Yang selanjutnya, pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kesehatan mewujudkan Indonesia Sehat melalui transformasi kesehatan yang mencakup 6 jenis kecuali A. Transformasi layanan primer, B. Transformasi sistem ketahanan kesehatan, C. Transformasi SDM kesehatan, D. Transformasi layanan rujukan, E. Transformasi pembangunan. Transformasi layanan primer betul, layanan ketahanan kesehatan betul, SDM kesehatan betul, layanan rujukan betul, dan jawaban yang bukan atau kecuali adalah E. Transformasi pembangunan. Soal nomor 9, proses rekam medis secara elektronik sudah mulai diterapkan di seluruh pasien CAS. Rekam medis secara elektronik tersebut merupakan salah satu perubahan penyimpanan data kesehatan yang bisa tersimpan secara aman. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan transformasi kesehatan, yaitu jenis A. Transformasi layanan primer, B. Transformasi sistem ketahanan kesehatan, C. Transformasi SDM kesehatan, D. Transformasi teknologi kesehatan, dan E. Transformasi layanan rujukan. Nah, ini secara elektronik sehingga mendukung digitalisasi, sehingga jawaban yang paling tepat adalah D. Transformasi teknologi kesehatan. Yang soal nomor 10, integrasi layanan kesehatan primer memfokuskan pelayanan pada pendekatan berbasis. Ini A-nya nggak ada ya, yang B. Ya, ini udah ada kelihatan. Jawabannya siklus hidup. Jadi integrasi pelayanan kesehatan primer memfokuskan pelayanan pada pendekatan berbasis siklus hidup. Oke, teman-teman. Demikian untuk video kali ini. Jangan lupa follow Instagram Materi Kesmas. Teman-teman juga bisa saling datang jawab di sana ataupun memberikan masukan terkait konten apa yang akan kita buat. Semoga hari-hari ini menyenangkan teman-teman, semoga belajarnya semakin rajin, apa yang menjadi hajat kalian terkabul di tahun ini, amin. Terima kasih, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Materi Kesmas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.